Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma bin asyrafil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd, yang kami hormati segenap santri, para dewan guru dan hadirin, mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita puasa yang ke 7. Berapa? Ke-6. Oh, ke-6 ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk puasa dan juga untuk beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh berkah, yang penuh rahmat ini. Baik, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang berbakti pada orang tua ya. Orang tua adalah cikal bakal daripada manusia ya. Cikal bakal daripada kita. Baginda Muhammad SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ridho Rabb fi ridhol walid wa suhtullah fi suhtil walid. Baginda Muhammad SAW bersabda, ridhonya Allah ada pada keridhaan orang tua, murkanya Allah ada pada kemurkaan orang tua. Jadi Allah meletakkan keriduan dan kemurkaan tergantung pada orang tua. Jadi kalau orang tuanya ridho, maka Allah akan ridho. Tapi kalau orang tuanya murka, maka Allah akan murka ya. Kalau Allah murka, itu akan diberikan apa siksa, atau kalau di dunia kesengsaraan ya. Kalau nanti di akhirat itu akan siksa api neraka. Kalau Allah ridho, Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat tentunya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi kita itu bahagia enggak bahagia tergantung kita bagaimana kepada orang tua. Kalau kita pada orang tua nurut, pada orang tua sayang, hormat, membuat bahagia, membuat senang orang tua, maka Allah pun akan memberikan kebahagiaan pada kita sebagai anak. Tapi kalau anak itu kepada orang tua bikin kesel, bikin marah, bikin pusing, enggak nurut ya, enggak hormat, enggak takzim, maka Allah akan membuat anak tersebut sengsara, hidupnya susah, sulit di neraka nanti kalau di akhiratnya. Maka kalau kita masih punya orang tua, berbaktilah dengan sepenuh hati, dengan cinta yang tulus, ikhlas karena Allah ya. Ada nggak kalau banyak kalian disuruh banyak sama orang tua beli terasi, beli kecap, beli bumbu, kalian dipanggil pura-pura enggak dengar, atau dipanggil enggak cukup sekali? Ada kayak gitu enggak ya? Kalian lagi main HP atau lagi main sama temennya, dia nonton, panggil diem wae, panggil diem wae. Nah ini jangan sampai seperti itu. Nah kalau orang tua murka, kalian dipanggil diem wae, Allah akan murka ya. Kalau murkanya Allah gimana coba? Nggak akan ada yang bisa menahan ya. Semuanya akan hancur, binasa ya. Tapi kalau Allah ridho, nah kayak ini, api itu panas nggak? Bisa ngebakar nggak? Bisa. Nah itu ternyata kalau ada ridhonya Allah, itu api jadi enggak panas. Kayak siapa coba?
Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar karena ada ridhonya Allah, maka adem aja, enggak gosong, enggak panas. Karena apa? Yang mengendalikan api, bumi dan air serta apapun itu adalah Allah. Jadi kalau ada ridho Allah itu ya udah enak aja. Walaupun dibakar adem, sejuk kayak di AC. Enggak gosong, enggak panas ya. Itu kalau contoh real bahwa ada ridho Allah, itu adem, enak ya. Ya dibakar Nabi Ibrahim enggak ngapa-ngapain, enggak kenapa. Begitupun kalau kita ada ridho Allah itu didapat bagaimana caranya? Ketika kita bisa membahagiakan orang tua, ketika kita nurut sama orang tua. Maka jangan sekali-kali kalau kita dipanggil sama orang tua diem saja, apalagi disuruh sholat malah males-malesan, disuruh makan aja sulit. Ada nggak kayak gitu? Disuruh makan sulit, makan gitu kan sama orang tuanya, Muhammad makan, diem saja umpamanya, ya harus makan, diem saja. Nah, ini jangan. Suruh mandi sulit ya, suruh ngaji sulit umpamanya ya, suruh sekolah malesan. Jangan seperti itu ya. Nah, kalau dibang sama orang tua, ayo mandi, Muhammad, siap, mandi langsung lari ke kamar mandi. Suruh sholat, siap, langsung lari ke masjid. Suruh sekolah, siap, langsung lari ke sekolah. Suruh ngaji, langsung siap ngaji ke majelis taklim gitu ya. Jangan nanti kan ada ceritanya ya, seorang wali namanya Surej. Seorang wali itu, beliau itu punya pesantren, punya sekolah umpamanya ya. Beliau memimpin sebuah pesantren. Itu dicoba sama Allah gara-gara ketika lagi sholat sunnah, beliau tidak, ketika dipanggil ke beliau lagi sholat sunnah, dipanggil sama ibunya, Surej gitu kan, mungkin suruh beli kecap atau terasi atau apa, itu enggak membatalkan sholatnya, diem wae, sholat wae. Atau memang benar-benar enggak dengar, mungkin ibunya suaranya kecil ya, jadi enggak kedengeran. Wali sholat lanjut aja sholat. Padahal ketika dipanggil sama orang tua, ketika kita sholat sunnah pun ternyata wajib membatalkan sholatnya. Itu sholat sunnah loh, itu dalam posisi sholat. Wali sholat lagi sholat, dipanggil sama ibunya enggak denger, diem aja. Itu dicoba sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Ada, biasa kan orang itu ada yang suka, ada yang benci, ada yang senang, ada yang tidak senang. Nah itu ada orang di kampung itu yang enggak suka sama wali Surej. Akhirnya ada beberapa orang, mungkin 1, 2, 3 orang itu musyawarah untuk menghancurkan nama baik wali Surej. Asalnya kenapa? Tadi asalnya ketika lagi sholat sunnah, wali Surej dipanggil sama ibunya enggak dengar, enggak membatalkan sholat sunnahnya. Akhirnya dicoba. Ada orang yang enggak suka, bagaimana nih, bermusyawarah dia rapat supaya wali Surej itu apa? Hancur namanya, jelek di mata masyarakat. Akhirnya si orang yang enggak suka sama wali Surej ini, ada berapa orang bermusyawarah, oh udah kita sewa aja perempuan yang paling cantik supaya menghancurkan nama wali Surej. Akhirnya udah disewa, namanya PSK ya, perempuan naudzubillah yang menjual diri. Padahal disewa berapa, umpamanya disewa 10 juta, DP dulu 5 juta. Tugasnya apa si perempuan tersebut? Suruh ngegoda wali Surej, suruh berzina, nah kalau berzina nanti kan namanya jelek, berarti dia jatuh ke ke lubang maksiat yang sangat besar. Nah ceritanya si PSK tersebut kan biasanya pakainya kan terbuka ya, itu mah karena pengen ngerayu wali Surej. Biasanya kan ada pengajian ya, kayak ibu-ibu gitu kan, pengajian remaja umpamanya. Si perempuan tersebut pakai kerudung kayak kalian, kayak santri lah gitu, kayak santri, ikut pengajian seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan ya. Lama udah kelihatan beberapa bulan ngaji. Nah ternyata suatu hari beberapa bulan ngaji itu tuh yang lain mah udah pada pulang,
ya perempuan tersebut mah tidak pulang, menggoda. Dengan cara apa? Dengan cara pura-pura menanyakan tentang hukum-hukum Islam, katakan menanyakan sholat bagaimana caranya, wudhu bagaimana, tayung bagaimana, apa aja lah pokoknya, head atau apa. Ya, lagi nanya-nanya kayak itu, pura-pura apa? Panas gerah, kerudungnya dilepas, pura-pura panas gerah. Lama-lama dibukakan satu kancing, dua kancing, terus lama-lama dibukakan bajunya. Semua akhirnya enggak pakai baju, menawarkan kepada wali surid agar berzinah, ya, agar bersetubuh. Tapi wali surid karena imannya kuat, akhirnya beliau bilang, kamu nggak pantas kayak gitu, udah sana kamu pulang, ya, saya walaupun nggak ada orang tapi ada Allah yang melihat. Akhirnya perempuan tersebut malu sendiri, yang tadinya udah nggak pakai baju apa-apa, pakai lagi, akhirnya pakai lagi seperti kalian pakai kerudung, udah kayak anak santri lah lagi. Akhirnya dia saking malunya keluar dari majelis taklimnya wali surid, jalan. Kan dia berpikir nih, tadi dia udah dibayar 5 juta ya, perjanjiannya 10 juta. Nah, nanti DP-nya kalau umpamanya berhasil merayu wali surid, maka dia akan dapat 10 juta. Kalau enggak berhasil, maka DP-nya harus kembalikan kepada yang bayar. Akhirnya apa? Akhirnya dia jalan, di galengan sawah ada orang yang lagi ngangon apa namanya, kebo ya, ngangon kerbau atau sapi. Perempuan tersebut, PSK tersebut menawarkan diri, mang mau nggak sama saya? Orang itu perempuan cantik ya, karena si tukang ngangon kebo itu nggak imannya kuat, akhirnya ya mau aja, udah bersetubuh berzina ya gitu. Singkat cerita, akhirnya perempuan tersebut mengarang kepada yang bayar. Ada yang bayar tuh bilang, saya alhamdulillah gitu kan, ngomongnya alhamdulillah sudah berhasil merayu wali surid. Udah mana sekarang pelunasannya, kan baru bayar 5 juta, ini kasih lagi 5 juta lagi. Dia bilang cerita bohong ya, bahwa dia sudah bersetubuh dengan wali surid. Padahal enggak, wali surid enggak tergoda ataupun tetap takut sama Allah. Padahal dia sama orang yang ngongon kerbau ya. Hanya udah dibayar 10 juta. Akhirnya si perempuan tersebut sama yang orang yang nyewa, yang bayar perempuan tersebut, provokasi masyarakat, mengajak masyarakat bilang bahwa wali surid telah berzina dengan perempuan ini. Maka semuanya masyarakat membawa apa aja ya, ada yang bawa palu, pacul, ada yang bawa arit, bawa bedog. Wah, udah jadi rumahnya wali surid, pesantrennya, sekolahnya dihancurkan sama masyarakat. Katanya bilangnya Kiai Cabul, pokoknya Ustadz Cabul. Wah, dihancurkan, pesantrennya hancur, musolanya atau masjidnya hancur, rumahnya hancur, sekolahnya hancur. Bilang bahwa kamu sudah zina sama perempuan ini. Diusir wali surid dari desa itu, nggak boleh ada di desa ini, kata masyarakat itu. Tapi kata wali surid, demi Allah saya tidak melakukan itu. Kalau kamu nggak percaya, nanti kalau perempuan ini sudah hamil 9 bulan atau sudah lahiran anaknya, pas baru lahir oa ya, itu hadapkan ke saya. Saya mau tanya ke anak tersebut, apakah bapaknya siapa, apakah saya apa orang lain, karena saya merasa enggak berzina dengan perempuan ini gitu kan. Hanya singkat cerita, sebulan 2 bulan sampai 9 bulan. Singkat cerita, ternyata sudah 9 bulan, akhirnya owa keluar bayi ya. Nah, udah sesuai kesepakatan. Tadi kalau sudah udah di ini ya, udah diusir dari kampungnya, dari desanya. Udah sesuai kesepakatan kalau udah lahiran akan dihadapkan ke wali surid. Akhirnya sama wali surid
Karena wali kan punya karomah ya, punya kelebihan dari Allah. Akhirnya apa? Akhirnya singkat cerita si bayi itu sama masyarakat dihadapkan ke Wali Suraj. Nah, Wali Suraj bilang, "Hai bayi, kamu ini sebenarnya anaknya siapa? Coba kamu jawab sejujurnya, sesungguh-sungguhnya." Akhirnya si bayi bilang, "Wahai Kiai, saya itu anaknya ibu ini," itu yang tadi nuduh zina itu ya. Terus bapak saya itu adalah tukang ngangon kerbau yang mengembala kerbau gitu kan. Ceritanya gini Kiai gitu kan. Ini si bayi baru lahiran udah bisa ngomong karena karomanya wali. Ceritanya gini, waktu itu kan ada si A, si B, si C. Ada berapa orang, 3 orang tidak suka sama Kiai. Maka dia bermusyawarah untuk menghancurkan nama Kiai. Menyewalah ibu saya sebagai PSK, dibayar 10 juta, tapi DP dulu 5 juta. Kalau berhasil merayu siapa namanya engkau wahai Kiai, maka akan yang tadi DP 5 juta tambah 5 juta lah lagi. Singkat cerita akhirnya ibu saya tuh menyamar ya, jadi remaja lah gitu ya, remaja perempuan ya, solehah, pakai apa namanya, pakai kerudung, pakai jilbab lah gitu ya, ikut pengajian seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan 3 bulan. Lama-lama suatu ketika kan yang lain udah pada pulang, ibu sama pura-pura nanya tentang hukum Islam, tentang haid, tentang sholat, wudhu dan sebagainya. Lama-lama ibu saya tuh pura-pura gerah, buka kerudung, lama-lama buka baju, buka semuanya, gak pakai baju apa-apa. Tapi Pak Kiai tetap imannya kuat. Pak Kiai nggak tergoda sama sekali, walaupun ibu saya cantik banget ya. Orang lewat aja semua laki-laki langsung ngiler, langsung lihat gitu. Ternyata Pak Kiai Mbak nggak tergoda ya. Nah, akhirnya ibu saya keluar ya, nggak pakai baju semua lagi, rapi lagi, pakai kerudung. Kan udah perjanjian sama orang yang menyewa ibu saya. Karena ibu saya malu dan juga nggak mau mengembalikan DP-nya, akhirnya ibu saya lewat galangan sawah ada bapak lagi ngangon kerbau, ngembala kerbau. Akhirnya ibu saya menawarkan, mau nggak sama saya? Ya namanya ibu saya cantik ya, si bapak saya itu yang ngembala kerbau langsung mau berzina. Nah di situ akhirnya ibu saya bikin cerita ke orang yang bayar itu bahwa ibu saya bilang sudah berhasil disetubuhi oleh siapa namanya Pak Kiai, padahal tidak. Nah itu singkat ceritanya. Akhirnya ibu sama orang yang nggak suka sama engkau Kiai itu provokasi masyarakat, ngajak masyarakat menghancurkan musola Kiai, pesantren, sekolah, rumah semua, bahkan Pak Kiai juga digebugin kan, diusir dari sini. Itu perbuatan ibu saya dan tadi orang-orang yang tidak suka sama Pak Kiai. Nah ini apa artinya? Orang sekali wali pun ketika dipanggil sama ibunya tidak nyaut, itu diuji sama Allah, sampai digebugin, sampai difitnah, sampai diusir dari desanya. Gara-gara ketika wali sore lagi sholat, ibunya manggil, itu nggak kedengeran padahal suaranya. Wali sore terus lanjut sholat. Nah itu pun diujinya sangat berat. Apalagi kalau kayak lagi HP-an, lagi nonton, lagi ngobrol, dipanggil nggak nyaut, ujiannya bagaimana ini ya. Nah makanya kalian harus minimal itu bikin orang tua senang ketika dipanggil, menghadap langsung nyaut ya, ketika diperintah langsung siap melaksanakan. Jangan sampai kita cuek ketika ada panggilan orang tua. Jangan sampai ketika diperintah sama orang tua kita masa bodoh. Kalian kalau nggak ada orang tua nggak mungkin ada kalian ya, karena perjuangan bapak ibu kalian jadilah kalian ya gitu. Kalau nggak ada perjuangan bapak ibu kalian nggak mungkin ada kalian. Maka kalian harus berterima kasih sama orang
tua. Sama Allah terima kasih karena kalian sudah diciptakan lewat orang tua. Pada orang tua, maka kita harus berterima kasih dengan cara taat, dengan cara nurut selama orang tua tidak menyuruh untuk apa? Untuk sesuatu yang maksiat. Orang tua itu ada dua, orang tua yang melahirkan kita, bapak, ibu. Ada orang tua yang mendidik ruh kita, jiwa kita, yaitu guru-guru kita. Guru-guru kita itu orang tua kita juga. Sama kedudukannya orang tua ya. Baik itu orang tua yang melahirkan atau orang tua yang mendidik kita ya. Ketika kalian bisa taat, hormat sama orang tua, baik yang melahirkan ataupun yang mendidik, insya Allah kalian dunia akhirat bahagia, senang, sukses ya. Dunia dan akhiratnya. Tapi ketika kalian tidak nurut, tidak taat, tidak hormat sama orang tua yang melahirkan atau yang mendidik, maka hidupnya tidak akan bahagia. Tadi ya, ridho fi ridhol walidain, sukhtil fi sukhtil walidain, bahwa ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Nah ini ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam biru abaakum tabarrakum abnaakum wa'afu ta'fu nisaukum. Baginda Rasulullah SAW bersabda, berbaktilah pada kedua orang tua kalian. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Maka anak-anak kalian akan menghormati kalian ketika kalian menjadi orang tua. Kalau kalian sekarang menghormati, nurut sama orang tua, maka anak-anak kalian ketika kalian punya anak nanti, itu anak kalian juga akan menghormati, nurut sama kalian sebagai orang tua. Jadi hadis ini, nurutlah, berbaktilah pada orang tua, niscaya kalian, anak-anak kalian akan nurut terhadap kalian kalau kalian sudah punya anak. Kira-kira kalian mau punya anak nggak? Mau punya anak nggak kalian? Mau nggak? Walaupun sekarang masih kecil, insya Allah nanti kan nikah. Ya, udah nikah punya anak. Ya, nanti udah gede kan nikah punya anak. Nah, ketika punya anak kalian itu nurut tidak nurutnya nanti tergantung sekarang kalian sebagai anak kepada orang tua. Kalau kalian sekarang kepada orang tua nurut, taat, ya, membahagia akan bikin senang, maka nanti anak-anak kalian nurut, taat, bikin senang kalian ketika kalian menjadi orang tua. Tapi kalau kalian sekarang bikin jengkel, bikin murka, bikin resah, bikin pusing orang tua, maka kalian nanti menjadi orang tua pun kalian akan dipusingkan oleh anak-anak kalian ya. Katakan kalian umpamanya dipanggil nggak nyaut, disuruh nggak nurut. Nah, anak-anak kalian punya anak nanti juga seperti itu. Kalian manggil 10.000 kali juga anak kalian nggak akan nyaut ya. Kalian merintah berapa puluh ribu kalian, berapa kata pun anak kalian nggak akan nurut. Jadi nanti anak kalian tuh tergantung sekarang kalian menjadi anak dari orang tua. Ketika kalian menjadi orang tua nanti itu tergantung perilaku sekarang kalian menjadi anak. Maka jangan sampai menyesal nanti ya ketika kalian menjadi orang tua. Maka sekarang berbaktilah pada orang tua agar nanti ketika kalian menjadi orang tua tidak pusing, tidak riuh. Nanti kalian akan merasakan ya, apalagi yang perempuan. Yang perempuan tuh ibu-ibu nih, Bu aja umpamanya hamil, pas hamil aja sebulan 2 bulan kan mual ya. Ada mual ya kan ya. Ngidam. Kan bawa kalian tuh di perut berapa? 9 bulan kan, kemana-mana dibawa kan, tidur dibawa, jalan dibawa. Berapa kilo tuh 3. Anak teh ada 3 ada 4 ya, pas ini sekitar 3 kilo 4 kiloan lah tuh, kemana-mana dibawa coba ya. Tidur juga nggak enak, nggak enak. Nanti pas mau melahirkan itu antara perjuangan hidup dan mati. Ada yang melahirkan meninggal ya, ibunya sama anaknya. Ada anak yang lahiran ibunya meninggal. Ada sebalik ya, anaknya lahir meninggal, ibunya
hidup ada yang wafat dua-duanya. Jadi itu nanti seorang ibu itu ternyata perjuangannya hidup dan mati. Maka pantas ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, siapa yang berhak untuk saya hormati, saya taati, saya muliakan, oleh para sahabat kepada Nabi, kata Nabi, umuka, yaitu berbaktilah kalian, nurutlah kalian kepada ibu kamu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Pada ibu kamu. Pada siapa lagi Rasul? Pada ibu kamu. 3 kali. Pada siapa lagi Rasul? Baru kepada bapak kamu. Jadi ibu kamu 3 kali. Baru kepada bapak kamu. Nah, ini menandakan bahwa memang perjuangan ibu itu sangat besar. Tapi ibu juga nggak mungkin punya anak kalau nggak ada bapaknya, ya. Maka tetap bapak itu menjadi wasilah siapa? Menjadi pelantara anak lahir, ya. Bapak juga perjuangannya besar. Biasanya kan ibu ngurus rumah, bapak biasanya nyari sesuap nasi atau kerja. Tapi zaman sekarang apalagi di Indonesia, bapak ibu semuanya kerja. Tapi ada sekarang di film dunia terbalik ya. Jadi bapaknya nyantai di rumah, ibunya yang kerja. Nah, seorang punya ibunya kerja di pabrik, di kantor, di mana. Bapak-bapaknya nyantai di rumah. Ada nggak kayak gitu? Ada di film dunia terbalik ya. Jadi, ibunya nyantai ya di rumah. Kebalik ya. Bapaknya yang nyantai di rumah, ibunya yang kerja. Nah, harusnya itu adalah bapaknya yang kerja. Tapi kalau ibu mau kerja juga tidak apa-apa, saling membantu, kerja sama. Jadi kalau suami istri itu harus kerja sama. Enggak boleh egois, enggak boleh salah satunya saja ya. Mendidik anak harus kerja sama ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asbaha walahu abawani uradiyani anhu aw ahaduma futihat lahu abwabal jannah wa man amsa walahu abawani sakhitani alaihi aw ahaduma futihat lahu abwaba jahannam. Baginda Rasulullah SAW bersabda, di mana ketika pagi ada seorang anak punya bapak punya ibu, salah satu atau keduanya ridho, senang terhadap anaknya, maka dibukakan pintu surga, beberapa pintu surga buat anak tersebut. Jadi ketika pagi umpamanya orang tua tuh tersenyum, senang melihat anaknya, gara-gara perilaku anaknya nurut, solehah. Maka oleh Allah dibukakan beberapa pintu surga. Sebaliknya, ketika ada anak punya bapak ibu atau salah satu bapak ibunya murka, pusing gara-gara anak tersebut, maka Allah membukakan pintu neraka jahanam. Ya, jadi Allah udah greget mau masukkan anak ini ke neraka. Tapi kalau orang tua itu ridho, maka Allah sudah pengen banget memasukkan anak ini ke surga. Jadi di mana hari itu orang tua senang, maka Allah membukakan pintu-pintu surga. Di mana hari itu orang tua murka, tidak senang, maka Allah membukakan pintu neraka jahanam. Nah, mumpung kalian masih ada orang tua, ya, kalian berbaktilah sekuat tenaga. Ya, nurutlah sekuat tenaga. Insya Allah balasannya ridho Allah, balasannya kebahagiaan dunia dan akhirat. Balasannya ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, udzubillah kalau kalian enggak nurut, itu murkanya Allah, neraka jahanam, hidupnya susah. Kalau enggak ada bagaimana orang tuanya? Maka doakan, minimal habis sholat kirim Fatihah, syukur-syukur, Yasin, tahlil, istighosah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalian punya anak-anak yang soleh-solehah, yang bisa membanggakan orang tua, membahagiakan orang tua, sehingga kita semua sebagai orang tua menjadi
menjadi apa? Sebagai anak-anak, menjadi anak-anak yang berbahagia dunia dan akhirat. Soleha. Selamat berpuasa hari yang ke-6. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.